Dewa Obat Terkuat. Bab 33. Sebuah hotel tidak jauh dari Yes Group. Tempat Liu Qing ada di sini, sehingga Ye Qiansui dapat menyelesaikan makanannya dan kembali ke perusahaan lebih awal. Bagaimanapun, Ye Qiansui dikenal sebagai orang yang gila kerja. Aku selalu merasa kita terlambat bertemu. Liu Qing menuangkan secangkir teh untuk Ye Qiansui. Sebelumnya, saya sebenarnya tidak terlalu ingin berinteraksi dengan pengusaha seperti Anda. Ye Qiansui mengangguk. Liu Qing memiliki karakter seperti itu, mungkin karena dia berasal dari keluarga militer. Menurutku kepribadian saudari Liu sangat mirip denganku. Ye Qiansui mengambil cangkir teh dan berkata, kita semua memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk diri kita sendiri. Keduanya mengobrol santai, keduanya sengaja tidak membicarakan pekerjaan. Lagi pula, identitas kedua orang itu ada, dan tidak pantas membicarakan pekerjaan secara pribadi. Jarang sekali mereka berhenti memikirkan pekerjaan dan hanya membicarakannya, dan tidak memikirkan hal lain. Hal-hal yang mungkin tampak membosankan bagi orang lain dianggap sebagai hiburan mewah bagi mereka. Qiansui, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Setelah hening beberapa saat, Liu Qing mengocok cangkir tehnya dan berbisik, saya tidak tahu apakah ini nyaman atau tidak. Saudari Liu, tolong beritahu saya, kata Ye Qiansui. Sejujurnya, aku punya keponakan. Liu Qing menunjukkan ekspresi tak berdaya, bodoh dan bertingkah seperti anak kecil, itu membuat seluruh keluargaku pusing. Dia memandang Ye Qiansui, sedikit malu, dan ragu-ragu sejenak. Jadi aku bertanya-tanya apakah aku bisa membantunya mendapatkan pekerjaan di Yes. Orang-orang dari keluarga Liu masih perlu datang ke rumah Ye untuk mencari pekerjaan. Ye Qiansui tercengang. Jika Liu Qing mengeluarkan sedikit berita, saya khawatir seluruh Tianhai dan perusahaan besar terkenal itu akan mengambil inisiatif untuk memberikan kontrak kepada keponakannya, dan itu pasti akan menjadi posisi yang sangat tinggi. Keponakan Liu Qing adalah cucu Liu Yunlong. Apa maksudnya ini? Dia bahkan curiga dia salah dengar. Saudari Liu. Ye Qiansui berkata, apakah dia keponakanmu? Ya, keponakan saya, bernama Liu Feifan, tidak berpendidikan dan menganggur. Dia baru saja mendapat masalah dan hampir diusir dari rumah oleh ayah saya. Dia menghela nafas, saya juga tahu bahwa anak ini adalah pembuat onar. Jika kamu dalam masalah, lupakan saja. Tidak ada masalah. Ye Qiansui merespons dengan cepat. Tidak ada orang lain yang bisa mengambil kesempatan seperti itu, jadi bagaimana dia bisa menolaknya? Belum lagi Liu Feifan adalah pembuat onar, meskipun dia mengalami keterbelakangan mental, dia tetap harus diundang. Saya hanya tidak tahu posisi seperti apa yang saudari Liu ingin saya atur untuknya. Pengemudi. Liu Qing berkata, dia akan menjadi sopir Anda. Yang paling bisa dia lakukan adalah ini. Ye Qiansui hampir tersedak tehnya. Menjadi pengemudi Anda sendiri. Lelucon yang luar biasa. Dia berasal dari keluarga Liu, dan dia adalah satu-satunya cucu Liu Yunlong, yang bekerja sebagai sopirnya. Jika Liu Qing sendiri tidak mengatakan ini, dia akan khawatir keluarga Ye akan dikalahkan oleh keluarga Liu hanya dalam beberapa hari. Ye Qiansui terbatuk 2 kali. Tidak bercanda. Liu Qing tersenyum, jadilah supirnya, Qiansui, bantu aku, anak ini pantas menderita sedikit. Ye Qiansui sedikit ragu. Jika dia menginginkan seorang sopir, dia memiliki sopirnya sendiri yang berdedikasi, dan kadang-kadang Lin Yi akan mengantarnya. Jika Liu Feifan datang, dia tidak akan bisa memberitahunya apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, mereka berasal dari keluarga Liu. Bahkan jika mereka datang ke rumah Ye untuk berolahraga, mereka masih di bawah pangkat seorang pangeran. Aku hanya khawatir Liu Feifan tidak bisa menerimanya. Kata Ye Qiansui. Jika seseorang dari keluarga Liu bekerja sebagai sopir untuk orang lain, tidak ada yang akan mempercayainya. Tidak, jangan khawatir. Jika dia berani membangkang, telepon saja aku dan aku akan menjaganya. Melihat Ye Qiansui setuju, Liu Qing langsung berkata. Setelah keluar dari hotel, Ye Qiansui kembali ke perusahaan, sedangkan Liu Qing langsung kembali ke rumah Liu. Di dalam kamar, Liu Feifan berjalan mondar-mandir dengan kesal. Dia tidak berani keluar. Tanpa perintah Liu Yunlong, dia bahkan tidak berani keluar dari pintu kamar, jika tidak, dia akan benar-benar diusir dari rumah. Bibi. Dari kejauhan, dia melihat Liu Qing masuk dan buru-buru berlari, tapi dia hanya berani berhenti di depan pintu dan tidak berani mengambil langkah lagi. Kamu kembali. Aku hampir mati. Liu Qing memelototinya dengan marah. Sekarang kamu tahu ini mendesak. Dia masuk, dan Liu Feifan mengikuti di belakangnya seperti ekor.
Bagaimana kabarmu? Apa kamu sudah selesai? Kakek tidak akan marah padaku lagi kan? Ayahku tidak ada di sini, jadi kamu harus menyelamatkanku. Aku akan diusir, dan aku harus mati kelaparan di jalanan besok. Sungguh menyedihkan. Liu Feifan menangis dengan sedih, bisakah kamu menanggungnya? Bisakah kamu menanggungnya? Oke, berhentilah bertindak. Liu Qing menyodok dahi Liu Feifan dengan jarinya, aku belum mengenalmu. Masalahnya sudah setengah terselesaikan. Setengah. Seringai Liu Feifan hilang lagi, apa maksudmu setengah? Benar, saya telah memenangkan kesempatan untuk Anda, tetapi apakah Anda dapat menyelesaikannya sepenuhnya tergantung pada kinerja Anda sendiri. Liu Qing memandang Liu Feifan dengan serius. Dia belum menikah dan tidak memiliki anak. Dia selalu menganggap Liu Feifan sebagai anaknya sendiri. Dia juga tahu bahwa Liu Yunlong sangat marah karena Liu Feifan benar-benar mengecewakannya. Anak-anak dari keluarga Liu tidak seharusnya seperti ini. Bagaimana bersikap? Liu Feifan tidak bisa mengendalikan sebanyak itu sekarang. Ia hanya berharap masalahnya bisa diselesaikan agar Liu Yunlong tidak marah dan mengusirnya dari rumah. Tanpa dukungan keluarga Liu di belakang panggung, dia tidak tahu harus berbuat apa. Saya menemukan pekerjaan untuk Anda. Selama Anda melakukan pekerjaan itu dengan baik, masalah ini akan terselesaikan. Liu Qing berkata, kakek tidak akan menyalahkanmu dan tidak akan mengusirmu keluar rumah lagi. Benarkah? Bibi, kamu baik sekali. Liu Feifan dengan senang hati memeluk Liu Qing dan berkata, pekerjaan apa? Pekerjaan apa? Baik itu presiden, ketua, atau manajer, saya bisa melakukan semuanya, sama sekali tidak masalah. Pengemudi. Dua kata yang terucap di mulut Liu Qing membuat Liu Feifan yang masih melompat di udara tertegun sejenak dan curiga sedang mendengar halusinasi di telinganya. Apa? Menjadi pengemudi Presiden Ye Group. Liu Qing berkata, lakukan pekerjaan ini dengan baik, mengerti? Aku tidak akan melakukannya. Liu Feifan tersipu dan berkata dengan marah, kamu ingin aku menjadi supirnya. Aku tidak akan melakukannya. Dia anggota keluarga Liu dan bekerja sebagai sopir. Belum lagi orang lain, jika teman liciknya mengetahuinya, mereka akan tertawa sampai mati. Bibi, apakah kamu bercanda? Saya dari keluarga Liu, dan kamu ingin saya menjadi sopir untuk orang lain. Bukankah ini memalukan bagi keluarga Liu? Liu Feifan menggelengkan kepalanya dan menolak mengatakan apapun. Ledakan. Tiba-tiba, Liu Qing menamparkan meja, menyebabkan cangkir tehnya melompat. Ekspresi wajahnya serius, dan Liu Feifan sangat ketakutan sehingga dia segera tutup mulut. Dia belum pernah melihat Liu Qing marah padanya. Lakukan pekerjaan ini dengan baik, atau tinggalkan keluarga Liu. Liu Feifan terdiam seperti jangkrik, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Liu Qing belum pernah berbicara dengan Liu Feifan seserius ini, saya akan melapor ke rumah Ye pada pukul 6 besok pagi. Jika Tuan Ye tidak puas sama sekali, tolong jangan panggil saya bibi lagi. Bab 34. Setelah berbicara, Liu Qing tidak berkata apa-apa lagi. Ini adalah kesempatan terakhir Liu Feifan. Jika dia tidak bisa menangkapnya, tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika Liu Yunlong diusir dari rumah. Melihat punggung Liu Qing pergi, Liu Feifan ingin menangis tetapi tidak menangis. Lebih baik diusir dari rumah dan mati dengan lebih bahagia. Anda benar-benar membiarkan diri Anda menjadi pengemudi bagi orang lain. Dia adalah cucu Liu Yunlong. Tapi dia tidak berani membantah, terutama karena Liu Qing marah dan berbicara dengan sangat serius. Saya, Tuan Muda Liu yang bermartabat, tidak pernah menyangka akan jatuh ke level ini. Liu Feifan menghela nafas, seolah dia telah melihat bagaimana dia ditertawakan oleh teman-temannya, ini lebih baik daripada diusir dari rumah, hei. Di halaman Liu Yunlong, dia membungkuk, memegang kuas tulis, dan memarahi Fang Qiu. Tulisan tangannya memang tidak bisa dikatakan sangat indah, namun memiliki momentum yang istimewa. Saya meminta Fei Fei menjadi sopir Ye Qiansui. Liu Qing berdiri di belakangnya dan menghela nafas. Ayah, ini agak sulit baginya. Malu. Liu Yunlong bahkan tidak menoleh ke belakang, suatu hari, ketika dia harus berlutut dan memohon kepada orang lain, itu akan memalukan baginya. Jika kamu tidak menderita sedikit pun ketika kamu masih muda, kenapa kamu tidak menunggu sampai kamu tua? Setelah dia selesai menulis goresan terakhir, dia meletakkan kuasnya, dan Liu Qing segera mengangkat cangkir tehnya. Liu Yunlong duduk, menyesap teh, mendecakkan bibirnya, dan matanya penuh emosi. Ketika saya seusianya, saya tidak tahu apakah saya akan bertahan sampai besok setiap hari.
Setiap menit yang saya jalani sangatlah berharga, dan tidak ada yang mau menyia-nyiakannya. Dia memandang Liu Qing dan berkata, ini tidak mudah bagi saya sekarang, tetapi saya telah mencoba yang terbaik. Sumber daya yang dimilikinya hanya dapat menyekolahkan anak-anaknya ke tempat ini. Liu Qing masih di Tianhai. Tampaknya statusnya tinggi dan masa depannya cerah. Namun kenyataannya, sangat sulit untuk mengambil langkah maju. Ayah, kami tidak menyalahkanmu untuk ini. Liu Qing berkata, jalan kita adalah milik kita sendiri. Sejauh mana kita bisa melangkah tergantung pada diri kita sendiri. Keluarga Liu telah memberi kita banyak bantuan. Itu yang mereka katakan, tapi bukan itu yang terjadi. Liu Yunlong keras kepala, tapi tidak bodoh. Dia mundur, dan energinya saat ini hanya bisa seperti itu. Dia tidak memiliki banyak persyaratan untuk putrinya, meskipun dia tahu bahwa Liu Qing juga sama kuatnya. Tapi saya khawatir, itu akan berhenti di Tianhai, dan bahkan tim dari ibu kota provinsi tidak akan bisa masuk. Itu saja, selama kamu memiliki hati nurani yang bersih, serahkan sisanya pada takdir. Liu Yunlong melambaikan tangannya, Fei Fan, dia perlu pelatihan. Awalnya saya ingin mengirim dia ke ayahnya, tapi kalau dipikir-pikir, itu mungkin tidak cocok untuknya. Dengan karakter Liu Fei Fan, saya khawatir dia akan menyusahkan dirinya sendiri dalam beberapa hari. Pada saat itu, namanya Liu Yunlong tidak ada gunanya. Dia benar-benar akan menimbulkan bencana besar, dan itu akan merugikan seluruh keluarga Liu. Apakah itu pilihan yang baik untuk mengirimkannya ke Ye Qiansui, bukan ke Lin Yi? Liu Qing tidak tahu, tapi Liu Yunlong membuat keputusan seperti itu, dan dia hanya akan mematuhinya. Ada sesuatu yang istimewa pada Lin Yi, setidaknya untuk saat ini, dia masih belum melihatnya. Anda tidak mengerti. Liu Yunlong tersenyum pahit. Lin Yi jelas merupakan pilihan yang baik. Belum lagi Liu Fei Fan, bahkan dia, jika dia 30 tahun lebih muda, ingin mengikuti Lin Yi. Oke, laksanakan urusanmu. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Liu Qing mengangguk, berbalik dan pergi. Liu Yunlong sedang duduk sendirian di halaman, memegang cangkir teh di tangannya, melihat ke kejauhan, dan sepertinya melihat sosok di medan perang, seperti dewa perang, kuat dan perkasa, menyapu beberapa musuh. Malam yang hening. Ye Villa keluarga. Lin Yi selalu punya kebiasaan bangun pagi. Saya tidak tahu siapa pria itu, tapi dia sudah lama berdiri di depan pintu. Uma ada di dapur, bergumam, kamu tidak mungkin menjadi pengemis, kan? Cukup pintar datang ke area villa untuk meminta makanan. Uma, ada apa? Ketika Lin Yi melihat ibu keluar dengan sarapan di tangannya, dia tersenyum dan bertanya. Sepertinya ada anak tunawisma di luar pintu. Dia sudah berdiri di sana sejak jam 5. Dia terlihat sangat menyedihkan. Biarkan aku memberinya sesuatu untuk dimakan. Uma selalu baik hati. Lin Yi berdiri dan melihatnya. Aku akan pergi. Dia mengambil kue dari ibu Wu, membuka pintu dan berjalan keluar. Di luar pintu, bibir Liu Fei Fan memutih karena kedinginan. Kapan dia bangun sepagi ini? Hujan deras di pagi hari, Liu Fei Fan hanya mengenakan kemeja tipis, bibirnya bergetar, dan dia mengutuk dalam hatinya. Jadilah pengemudinya, biarkan aku menjadi pengemudinya, tuan muda keluarga Liu yang bermartabat, biarkan aku menjadi pengemudinya. Saya ingin melihat siapa yang memenuhi syarat dan biarkan saya menjadi sopirnya. Liu Fei Fan bergumam sambil memegang bahunya dengan tangan, memukul terus-menerus untuk menjaga tubuhnya tetap hangat. Tiba-tiba, ia melihat seseorang datang, dan mendongak, bingung, seolah-olah wajah itu agak familiar. Liu Fei Fan menyipitkan matanya, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tegak, bahkan napasnya terhenti seketika. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara Lin Yi sedikit dingin, bahkan lebih dingin dari udara dingin. Jakun Liu Fei Fan tergelincir dan tubuhnya menegang, laporkan. Dia ingat Zhou Yi mengatakan bahwa Lin Yi juga keluar dari tentara, dan tanpa sadar meneriakkan laporan. Saya di sini untuk menjadi sopir. Tidak, jadilah supir Lin Yi saja, kan? Liu Fei Fan hampir menangis. Karena Lin Yi dia hampir diusir dari rumah oleh Liu Yunlong. Dia telah melihat keterampilan Lin Yi, itu sangat kuat. Bahkan Zhou Yi mengatakan bahwa bahkan 100 dari dirinya tidak akan menjadi lawan Lin Yi. Siapa yang akan menjadi pengemudinya? Lin Yi tidak mengetahui hal ini. Bukan kamu. Liu Fei Fan terkejut. Oh, itu Presiden Ye Group, Ye Qiansui. Siapa yang memintamu untuk datang? Bibiku Liu Qing. Liu Fei Fan tidak berani menyembunyikan apapun, dia menjawab apapun yang diminta Lin, dan dia bahkan tidak berani membuat satu pun tanda baca.
Liu Qing mengaturnya. Lin Yi langsung mengerti. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa keluarga Liu akan mendukung keluarga Ye dan Ye Qiansui, dan itu sangat cerdas. Dia tidak membutuhkan sumber daya dari keluarga Liu. Baginya, sumber daya yang paling kuat adalah dirinya sendiri. Kamu datang lebih awal. Lin Yi berkata, Qiansui belum bangun. Oh, kalau begitu aku akan menunggu. Liu Feifan tidak berani mendekat. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Lin Yi telah membunuh begitu banyak orang hari itu dan terlihat begitu kuat, dia merasa sedikit takut. Yang membuatnya semakin gugup adalah bahkan kakeknya pun takut pada Lin Yi. Kasual. Lin Yi melemparkan sarapannya, dan Liu Feifan segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya, bergumam pada dirinya sendiri mengapa dia tidak meminta dirinya masuk ke dalam dan duduk, di luar sangat dingin. Tapi dia tidak berani. Melihat Lin Yi telah kembali ke rumah, Liu Feifan buru-buru menelan sarapannya dan merasa sedikit lebih hangat. Dia ingin menunggu dan melihat untuk siapa dia mengemudi, tapi dia bahkan berpikir untuk dengan sengaja mempermalukan Ye Qiansui dan memberinya pelajaran, dan dia baru saja diminta menjadi sopirnya. Tapi sekarang, dia hanya berharap Ye Qiansui memiliki temperamen yang lebih baik dan tidak terlalu sulit untuk dipertahankan. Kalau tidak, jika dia menyinggung perasaannya, Lin Yi akan dipanggil untuk menghadapinya. Jika aku dipukuli olehnya, aku khawatir bahkan Zhuo Qianqiu dari rumah sakit pertama tidak akan bisa menyelamatkanku. Bersambung.